Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong pagi ini ya. Pasti semangat. Alhamdulillah sekali saya bisa hadir di sini bertemu dengan semua teman-teman peka ya, perempuan kepala keluarga. Ini semua orang-orang hebat, luar biasa ya. Alhamdulillah. Kita hebat, betul? Setuju ya? Terima kasih juga kepada Ibu Haji, ya, kepada Bunda Lis, kepada Haji Lilian yang sudah memberikan saya kesempatan di sini untuk berkenalan dengan teman-teman semua. Saya sebetulnya bukan siapa-siapa Bu, tapi kebetulan diberikan kesempatan untuk berbagi. Kita semua sama di sini, sama-sama pejuang keluarga ya. Alhamdulillah, saya diamanati untuk kemudian berbagi kisah saya. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan ini teman-teman nggak bosan ya mendengarkan kisah saya. Siap? Siap, semangat Ibu. Kita ambil baiknya, kita buang buruknya, dan tentunya kita petik hal-hal yang akan menjadi trigger atau menjadi pemicu diri, motivasi diri. Kebetulan saya juga di sini tidak sendiri, ada beberapa teman yang hadir di sini juga sama-sama dari HWDI. HWDI itu Ibu adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Perkenalkan dulu saya Rani. Saya punya 3 anak, 2 putra 1 putri, dan sebelumnya saya sama seperti teman-teman semua di sini, tanpa alat bantu, bisa jalan, bisa lari, bisa loncat. Bahkan saya sebelumnya profesi sebagai instruktur aerobik, yoga, dance, salsa dan lain-lain, dan juga sebagai personal trainer di gym ya, di Jakarta, kemudian di hotel-hotel di sini juga. Dan sekarang teman-teman mungkin melihat kondisi saya seperti ini, kenapa sih? Ya. Saya adalah seorang penyandang disabilitas paraplegia. Paraplegia itu mengalami kelumpuhan atau kehilangan fungsi tubuh akibat kecelakaan. Saya mengalami tabrakan mobil waktu itu 2011. Jadi total saya menjadi disabilitas itu adalah sudah 12 tahun. Jadi bukan hal yang mudah sebetulnya untuk kemudian saya bisa bangkit. Mungkin ada disabilitas yang memang bawaan lahir, tidak merasakan dulu nih bagaimana menjadi seorang yang non disabilitas. Tetapi untuk saya pasti tidak mudah. Dengan segudang aktivitas saya sebelumnya, mungkin saya akan sedikit memberikan slide ya untuk foto-foto story saya. Kita punya tema adalah keterbatasan tidak menjadi hambatan untuk meraih sukses. Di mana saya sendiri punya hambatan dan saya juga yakin teman-teman, rekan-rekan, ibu-ibu semua di sini juga punya hambatan. Betul ya? Oke, next slide. Saya mengalami kecelakaan itu di tahun 2011. Sebelumnya saya itu profesinya sangat menggunakan badan saya sendiri gitu ya. Termasuk saya ada seorang model peraga di majalah fitness juga. Saya juga ada beberapa acara di televisi untuk senam, baik itu di Antv juga di beberapa televisi lainnya juga. Saya juga atlet di Polda Jabar. Kemudian saya juga ya banyak profesinya kebetulan gitu ya. Sampai saya juga mengajar di Singapura untuk dance anak-anak international school. Alhamdulillah saya banyak berkegiatan seperti ini, tetapi tiba-tiba Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada saya. Setelah saya dari Singapura dengan mobil saya yang masih penuh barang, saya mengalami musibah. Saya mengalami tabrakan
bahwa tiba-tiba saya terbangun dalam kondisi yang sangat berbeda. Saya mengalami tabrakan dan saya bangun dengan kondisi yang saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Itu kedahsyatannya Allah. Kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi. 1 hari ke depan, 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan kita tidak tahu. Kita mungkin punya segalanya, kita punya kesehatan, kita punya kekayaan, kita punya suami dan lain-lain, tapi tidak tahu besok akan seperti apa. Itu yang terjadi pada saya. Dan akhirnya saya berbulan-bulan tidak bisa bangun. Saya berada di rumah sakit dalam perawatan yang intensif. Di atas sana tadi satu foto, itu foto anak saya yang saya ingat terus sampai saat ini. Mereka melihat saya dalam kondisi tidak berdaya, tidak bisa apa, dan shock. 2 tahun mereka tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk tidak sekolah. Saking shocknya. Saya waktu itu single parent selama 12 tahun sampai saya mengalami kecelakaan pun. Saya dari anak-anak kecil masih semua tiga anak ya. Dari anak-anak masih kecil saya sudah menjadi single parent. Saya sudah menjadi perempuan kepala keluarga. Jadi selain saya punya anak 3, di rumah saya juga ada orang tua, di rumah juga saya ada adik-adik. Jadi dari dulu kalau misalnya saya ini membaca ada kelompok peka, saya banget sebetulnya. Jadi saya merasakan bagaimana menjadi seorang perempuan kepala keluarga yang berjuang. Jadi saya salut gitu ya, teman-teman semua di sini hadir, saya yakin banget dengan segala kendala, dengan segala hambatan, ujian, cobaan dan perjuangannya itu, saya yakin teman-teman semua luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kemudian saya pemulihan selama 2 tahun, alhamdulillah saya masih diberikan kekuatan sama Allah. Sebetulnya yang mengalami hal seperti saya itu tidak sedikit, dan kemudian kehilangan harapan. Dari kita bisa melakukan apapun, kemudian tidak bisa melakukan apapun, bahkan tergantung kepada orang lain. Hanya kegiatan untuk pribadi saja, misalnya mau ke toilet saja kita butuh bantuan. Iya, dan itu sangat sedih sebetulnya, sangat sedih. Mental kita drop banget di sana. Ya, alhamdulillah dengan segala kekuatan, kesabaran, ketabahan yang memang Allah anugerahkan untuk saya bisa bangkit lagi. Kemudian saya memulai hidup baru. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat Anda menyerah menghadapi cobaan. Jadi jangan menyerah ya Bu. Dari segala cobaan itu pasti ada jalan keluar. Insya Allah di balik musibah selalu ada hikmah yang indah. Betul, itu yang saya rasakan. Kemudian saya mulai waktu itu karena saya tidak bisa gerak sama sekali, saya hanya tiduran aja. Tapi alhamdulillah jari saya bergerak Bu, alhamdulillah. Kemudian waktu itu masih ada itu ya, belum ada internet sebanyak sekarang. Tapi udah ada BBM itu waktu itu. Saya mulai BBM, kemudian alhamdulillah saya mulai melakukan bisnis online. Mereka nggak tahu loh kalau saya cuma tiduran doang. Yang beli, yang apa segala macam gitu ya, itu kebetulan alhamdulillah dari mana-mana. Tidak hanya dari Indonesia, dari negara kita gitu ya, sampai menyebar ke banyak negara juga. Alhamdulillah akhirnya saya bisa bangkit. Saya kemudian bisa mencapai sebagai senior leader, sebagai master leader di perusahaan luar negeri, salah satunya di perusahaan Mesir. Alhamdulillah. Kemudian masih dalam kondisi seperti itu juga Bu, saya bisa mencapai di peringkat silver director di sebuah perusahaan juga yang juga berbasisnya online dan jaringan networking. Jadi ibu-ibu nih di sini nih jangan jadi kendala kalau misalnya saya mah jarang keluar, saya mah jarang nggak punya teman. Gimana mau bisnis, gimana mau jualan, tidak Bu.
Saya di tempat tidur aja waktu itu. Saya nggak bisa apa-apa, tangannya doang. Alhamdulillah, saya mendapatkan 1,5 miliar bonus cash. Alhamdulillah, tepuk tangan buat ibu narasumber yang hebat hari ini. Dan ini belum semua, Bu. Itu baru saya aja. Karena saya juga, kalau sistem online itu kita bisa membuka account ya, membuka bisnis, membukakan bisnis untuk anak-anak dan keluarga kita. Dan itu semuanya dapat, itu betul-betul sebuah kemudahan ya, sebuah anugerah dari Allah. Dan alhamdulillah selain juga saya mendapatkan bonus cash, ini sebetulnya untuk membangun kehidupan saya yang baru. Karena di saat saya ketabrakan itu, saya itu pasti kehilangan banyak. Saya biaya untuk berobat, saya tidak punya asuransi juga. Saya single parent, saya tidak ada yang membantu. Betul, belum ada BPJS waktu itu. Ratusan juta yang saya keluarkan, saya jual rumah, saya jual mobil, saya jual motor, saya jual tempat usaha saya. Saya punya beberapa tempat fitness, baik di Kerawang maupun di Cikarang. Saya jual semuanya, sampai saya bukan nol lagi, Bu. Minus. Sampai saya ngontrak rumah dan tidak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah juga rezeki dikasih sama Allah tuh benar tanpa disangka-sangka. Semua teman-teman yang dulu mungkin adalah murid saya senang gitu ya, teman saya apa, dari mereka itu terus berdatangan bantuan demi bantuan, subhanallah gitu ya, alhamdulillah. Dan kemudian alhamdulillah saya juga mendapatkan reward ya, atau penghargaan dalam bentuk dapat motornya, dapat mobilnya, dapat rumahnya, masya Allah. Jadi teman-teman, alhamdulillah terima kasih. Jadi apa ya, kita mendapatkan ujian itu jangan khawatir, di balik kesulitan pasti ada semua kemudahannya. Kita selalu yakin itu. Itu ayat yang paling saya suka sekali, saya pegang banget gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Jadi kita terus harus berjuang aja, berjuang terus. Alhamdulillah kemudian saya mulai punya kehidupan baru. Setelah online itu kemudian saya sudah mulai pulih, mulailah saya melakukan aktivitas keluar kembali, diundang untuk menjadi pembicara, berbagi kisah saya sebetulnya, Bu. Jadi saya itu bukan betul, jadi bukan katanya ya, saya yang merasakan sendiri, dan teman-teman juga bisa melihat saya sebagai contoh bahwa memang betul apa ya, tidak ada cobaan atau ujian yang berakhir dalam kesedihan. Pasti ujungnya adalah sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Oke, selanjutnya mungkin juga saya akan sedikit memberikan tambahan juga. Jadi kebetulan saya itu kalau di profesi adalah social trainer. Jadi saya juga melakukan kegiatan sosial, juga melakukan entrepreneurship. Ini salah satunya dalam kondisi saya pakai kursi roda, cuma tiduran di kamar. Tapi saya kok bisa berangkat umroh dan bisa mengumrahkan keluarga. Masya Allah, itu juga suatu hal yang tidak disangka-sangka. Tapi itulah saya di sini menekankan atau menggarisbawahi bahwa segala sesuatunya kita yakin dan optimis saja. Insya Allah Allah akan memberikan banyak kemudahan untuk kita. Selanjutnya saya juga selain mendapatkan yang tadi saya jelaskan dengan kursi roda saya ini, alhamdulillah saya sudah bisa keliling dunia, Bu. Alhamdulillah, kalau Asia, Malaysia, Thailand, Singapura, Nepal dan lain-lain itu alhamdulillah sudah. Kemudian juga beberapa negara Eropa, dan itu gratis, Bu. Gratis.
Semuanya ditanggung. Alhamdulillah. Saya Kalau kasih aplaus buat Ibu Maharani. Iya, jadi segala sesuatu yang kita impikan, ya jangan takut untuk bermimpi ya. Besok lusa dalam kondisi apapun itu, teman-teman ini luar biasa loh, anugerah dari Allah dalam kondisi sehat, tanpa suatu kekurangan apapun, bisa melakukan apapun. Saya nih, kayak saya itu mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah, Bu. Jadi badan yang bisa saya kontrol itu hanya pinggang ke atas. Jadi seperti saya nggak punya ini sebetulnya, mungkin kelihatan utuh, tapi tidak ada fungsi. Jadi saya kalau untuk ngesot aja sulit sebetulnya, Bun, karena nggak bisa gerak, pinggul juga hanya dari sini. Jadi semua kegiatan saya membutuhkan bantuan, baik itu digendong, baik itu ya naik pindah ke mobil, dari toilet dari tempat tidur ke kursi pun saya dibantu. Saya yang seperti ini gitu ya, bisa ya seperti itu, apalagi teman-teman pasti bisa kan? Yakin ya, apalagi teman-teman pasti bisa. Bermimpi bukanlah suatu yang menakutkan, tidak ada yang mustahil di dunia ini jika Anda percaya. Cukup itu saja, keyakinan ya, husnuzon sama Allah ya, berbaik sangka. Next, yang satunya lagi tadi, bermimpi bukanlah suatu yang menakutkan, tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kamu percaya. Ya, nomor satu itu mimpi dulu, kita bikin dulu tuh apa yang kita inginkan, nanti kita buat seyakin-yakinnya, insya Allah semua akan terkabul. Oke, selanjutnya tadi mungkin saya menceritakan tentang bisnis, dapat uang, penghasilan, penghargaan. Itu saya lakukan sekian tahun. 11 tadi ya, 2011 itu. Ya. Kemudian, ya saya itu malahan bersama teman-teman yang non disabilitas beraktivitasnya. Saya malah pengen ketemu gitu teman yang disabilitas di mana sih? Gitu. Nah, itu mungkin yang saya mulai kemudian sedikit beralih. Ada sih yang menurun. Income memang menurun karena saya tidak terlalu banyak waktu untuk usaha ya, untuk berbisnis. Saya sekarang lebih banyak kegiatan sosial. Ini mungkin tadi salah satunya, alhamdulillah juga terima kasih kepada DP3. Ini saya menjadi juara lomba wanita inspiratif se-Kabupaten Bekasi. Kalau iya, maka ini tuh tidak dibuat kegiatan yang ramai banget ya Bun ya, karena memang lagi nggak bisa. Ternyata beliau ya juaranya nih ada di depan kita nih, wanita inspiratif ya. Waktu itu di sidang dengan banyak juri, nanya ini nanya itu gitu ya. Karena teman-teman juga sebagian ada yang mengikuti Bu, sekarang hadir. Ternyata Mana teman-teman yang lain? Halo, iya. Alhamdulillah mendapatkan hadiah dari memang beliau lah yang terbaik di antara yang baik. Selanjutnya, kemudian saya lebih banyak lagi melakukan aktivitas sosial. Saya lebih ke melakukan advokasi untuk kelompok rentan, baik itu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas lainnya. Kebetulan kemarin belum lama saya ke Nepal, diundang untuk menghadiri konferensi perempuan pemimpin se-Asia Pasifik. Dan buat Ibu Maharani sekali lagi, Masya Allah. Dan yang sangat membanggakan itu Bun, saya satu-satunya yang berada dalam kondisi disabilitas. Yang lainnya tanpa ada suatu kekurangan. Saya sendiri ternyata, saya kira ada gitu ya dari negara-negara lain, ternyata hanya saya saja. Dan alhamdulillah di sana saya juga menyampaikan pesan dan pesan, dan dari sana pun saya membawa misi dan visi kemudian diterapkan di Indonesia. Salah satunya juga
Nanti di sesi kedua kita akan sedikit membahas tentang sosial media TikTok ya teman-teman. Pasti udah pada bersahabat ya dengan TikTok. Teman-teman ini banyak yang suka TikTok juga. Iya, betul. Itu bagus Bu, karena TikTok itu malah di dunia itu memang sedang betul-betul dimaksimalkan. Sebetulnya bukan, kalau dibilang joget-joget itu keliru ya. Sekarang udah tidak seperti itu. Justru untuk menyebarkan berita, untuk menyebarkan informasi, untuk menyampaikan pesan edukasi, itu semua yang kita gunakan nomor satunya adalah TikTok. Nanti di sesi kedua kita akan ada sesi ya praktek Sama bagaimana ya bikin video kita. Alhamdulillah setelah ini kemudian mungkin saya juga sedikit menceritakan ini Bu. Saya founder atau pendiri dari sebuah rumah produksi penyandang disabilitas yang membuat produk-produk. Nah tadi kan Ibu Lis ya menyampaikan produk-produk ini, aksesoris, makanan, segala macam ya. Jadi di sekretariat kami itu, kebetulan di rumah kami itu teman-teman pada berkumpul, tidak hanya melakukan produksi juga pelatihan. Jadi pelatihan kita berikan berjadwal apa yang dibutuhkan gitu ya. Termasuk kemarin salah satunya adalah membuat kue kering. Alhamdulillah mendapat orderan dari sebuah perusahaan rokok sebanyak 650 jar. Mau lebaran ya? Mau lebaran. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua yang mengerjakan. Kami itu di sana itu ada banyak kantor disabilitas. Untuk itu yang produk di depan itu produk teman-teman Ibu? Yang mana? Yang di luar itu? Iya betul. Nanti teman-teman bisa lihat. Nanti belanja ya Bu ya? Jangan hanya lihat, belanja dong. Iya dong belanja. Jadi kami itu ada kuliner ya. Tapi kuliner di sini kami nggak bawa. Ada yogurt, ada snack ya, keripik, kemudian ada telur asin dan kebetulan sekali keripiknya ini, snacknya ini sudah masuk ya, sudah diorder, sudah dijadikan souvenir VIP untuk Komisi Nasional Disabilitas dan juga untuk staf kepresidenan. Jadi alhamdulillah. Produk Kabupaten Bekasi udah sampai sana belum? Teman-teman kita banyak yang ternyata di multi talent ya, ini ya. Kita harus banyak berburu nih. Alhamdulillah. Kemudian juga kita punya aksesoris, punya rambut, punya bando, punya pin, punya boneka ya. Nanti bonekanya kita bawa juga. Sebetulnya itu untuk dibagi juga tuh ke peserta. Ada yang dapat ya? Iya, ada yang dapat nih. Mungkin nanti ada yang bertanya, kita siapkan bonekanya. Atau mungkin nanti ada yang mau berbagi. Produksi di sini. Betul, produksinya di tempat kami. Kemudian biasanya teman-teman itu memang memproduksinya by order juga, gitu. Nah, kebetulan juga Kria di Bubble ini mungkin ada yang udah pernah nonton Uang Kaget MNC TV. Ada yang pernah nonton nggak sih? Pas episode saya. Iya, kebetulan di Kria di Bubble itu sudah diliput juga sama MNC TV, dapat uang kaget juga 15 juta, alhamdulillah, dapat bantuan dari staf kepresidenan juga, kemudian juga diliput oleh RCTI, oleh Miss Indonesia waktu itu 2 hari di rumah, dan sudah mendapatkan beberapa penghargaan, 20 besar nasional dari Astra, 20 besar nasional dari Permata Bank. Itu semua adalah produksi teman-teman dalam keterbatasan. Ada yang disabilitas fisik, ya, ada yang disabilitas sensorik, tunanetra, ya Bu, tunawicara. Ini ada di teman yang nggak bisa lihat, yang nggak bisa bicara, yang kemudian juga ada disabilitas intelektual. Itu seperti autisme, ya, Down syndrome. Ini teman-teman nanti apabila ada rekan-rekan atau keluarga atau tetangga yang disabilitas, boleh nanti diinformasikan ke kami. Kami menaungi dan mewadahi teman-teman disabilitas dengan berbagai programnya, baik itu program sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik,
hukum semuanya. Seperti itu. Oh ya, dan katanya juga saya juga atlet dari panahan. Segala aja saya lakukan. Kenapa? Kok rasa-rasanya hidup akan lebih bermanfaat ya Bu, dengan begitu banyak kegiatan yang kita lakukan. Oke, selanjutnya mungkin saya juga akan berbagi tentang, saya adalah seorang founder dari Disproman. Disproman itu disabilitas produktif mandiri. Di dalamnya itu adalah ratusan anak-anak muda dalam kondisi disabilitas. Bayangkan, yang non disabilitas saja sulit untuk mendapatkan pekerjaan, betul nggak ya? Betul ya? Walaupun sebetulnya Cikarang ini adalah kawasan terbesar, Kota industri ya? iya. Tapi kok masih miris juga, banyak yang belum bisa dapat kerja ya. Bayangkan bagaimana dalam kondisi teman-teman yang disabilitas. Tapi mereka juga butuh penghidupan kan? Nah, kami naungi, kami berikan pelatihan, kami bantu advokasi, dan alhamdulillah sudah banyak yang masuk dalam dunia pekerjaan. Ada di sini, Sangat membantu ini ya teman-teman. alhamdulillah. Di sini Ibu Yuli, mana bisa berdiri, itu putrinya, alhamdulillah masuk ke pengadilan negeri. Kalau itu mau bicara ya. Kemudian juga ada beberapa teman di sini yang masuk ke PT Nipo, yang ke PT Nippon, beberapa PT. Dan semoga juga teman-teman di sini yang punya informasi lowongan tenaga kerja, punya usaha atau punya rekanan atau sebagai HRD di perusahaannya, boleh bantu informasikan ke kami. Kita banyak sekali sumber daya manusia yang mesti kita bantu. Tetapi alhamdulillahnya juga kita tidak menjual charity ya, kita tidak menjual rasa kasihan, tidak. Kita tidak perlu dikasihani. Kita punya skill, kita punya potensi, kita punya kapasitas. Teman-teman ini selain sekolah juga pelatihan, bahkan sertifikatnya adalah international certificate dari Google. Ini salah satunya kami buatkan pelatihan, nanti yang datang NGO internasional yang mereka juga tidak perlu membayar, gratis, beasiswa bahkan sampai dapat sertifikat. Dan kita juga bantu untuk mencarikan pekerjaan. Ya, bayangkan perempuan, kemudian disabilitas, kemudian Jadi kita perjuangkan mendapatkan kesempatan ya untuk mereka. Betul. Jadi kita itu bukan hanya memperjuangkan diri sendiri juga ya, terutama di organisasi kemasyarakatan dan sosial, kita juga membantu sebanyak-banyaknya teman apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Alhamdulillah Disproman ini sudah mulai mendapatkan tempat di tempat pekerjaan khususnya di Kabupaten Bekasi. Karena tadi Bu disampaikan juga sama Bu Lilis ya, apa tuh aspek-aspek yang kita harus berpartisipasi aktif selain sosial, selain perekonomian, politik dan hukum juga ya. Alhamdulillah saya juga terlibat di KPU dan juga saya terlibat di Bawaslu. Kemarin malam belum lama saya mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi komisioner Bawaslu Jabar di Provinsi Jawa Barat. Tapi kebetulan pas banget dengan keberangkatan saya ke Nepal, jadi akhirnya saya mengundurkan diri. Tapi insya Allah mungkin nanti ada jalan yang lebih baik lagi. Seperti Bunda Lis tadi sampaikan bahwa keterwakilan perempuan itu, keterwakilan kelompok rentan itu sangat dibutuhkan. Karena suara kita itu tidak bisa diwakili dia Bu. Nothing without us but us. Jadi tidak ada tentang kita tanpa kita. Tidak ada tentang kami tanpa kami ya. Misalnya ada yang mau membuat kebijakan tentang perempuan atau tentang penyandang disabilitas, tapi tidak ada kitanya. Mereka membuat sendiri. Bagaimana itu bisa mewakili gitu ya. Jadi memang betul. Mari kita yang lebih paham apa kebutuhan ya. Betul. Jadi kita tidak bisa terwakilkan.
kegiatan seperti yang tadi disampaikan ya Bu Lisa. Terus misalnya ada yang menjadi dewan legislatif dan lain-lain, itu memang sangat dibutuhkan. Karena apalagi terutama untuk disabilitas ya, tidak ada yang bisa misalnya menyuarakan hatinya kan tidak mengalami Bu. Iya, jadi mungkin nanti kebijakan juga kurang tepat gitu. Memang harus ada kitanya gitu. Jadi perempuan-perempuan nih memang harus betul-betul memaksimalkan kesempatan untuk kemudian bisa menebar manfaat ya. Nah, ini nih ada fotonya rekan yang saya sampaikan tadi, anak disabilitas tunawicara ya, di pengadilan negeri. Karena kebetulan saya juga ada sebagai mitra pengadilan negeri, saya sebagai paralegalnya juga. Jadi apabila ada teman-teman yang punya permasalahan hukum gitu ya, kami memberikan pendidikan khusus dari Sabda, namanya Sentra Advokasi Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi untuk konsultasi terkait hukum, kemudian memastikan pelayanan hukum yang inklusif, itu saya ada di dalamnya juga. Jadi teman-teman juga misalnya apabila ada permasalahan tentang hukum dan lain-lain, kita bisa saling berbagi. Alhamdulillah juga di Pengadilan Negeri Cikarang itu sudah sangat inklusif, mulai dari sarana dan prasarananya. Jadi kita mau laporan dilayani dengan prioritas ya, kemudian kita ada aksesnya, dan itu sangat membantu teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pelayanan. Dan ini adalah kegiatan saya sebagai ketua HWDI dan juga sebagai aktivis secara pribadi ya. Jadi selain saya juga sering mendapatkan data nih dari teman-teman, informasi. Udah nih ada yang disabilitas nih di sini belum ada dapat bantuan atau apa, biasanya kami tidak menunggu bantuan dulu sih dari pemerintah, dari apa, karena pastinya butuh birokrasi yang lambat, ya nggak mau. Jadi biasanya kami sendiri bergerak memberikan alat bantu yang dibutuhkan, baik itu kursi roda atau mungkin sembako atau biaya pengobatan, tapi lebih banyak ke biasanya yang sangat membutuhkan itu kursi roda seperti ini ya. Jadi ini adalah alat pendengar, itu alat pendengaran juga, namun alat pendengaran itu memang agak melalui beberapa tahapan yang harus diukur dulu, beda-beda desibel ya. Jadi saya karena bukan seorang penyandang disabilitas tunawicara, saya pun tidak terlalu memahami asal gadgetnya. Karena kita belinya itu harus melalui tahapan. Kalau kursi roda kebetulan saya jadi pengguna dan tidak sulit untuk membeli gitu ya, maksudnya tuh tidak ada pilihan yang harus begini, jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau untuk alat pendengaran itu cukup lumayan tahapannya. Di sini pun teman-teman masih pada banyak yang membutuhkan ya. Ibu Neneng ini salah satu perempuan kepala keluarga yang putranya 7 nih, dan yang 3-nya itu disabilitas. 3 disabilitas, bayangkan satu aja serepot apa, sesulit apa, ini 3. Dan salah satunya yang tadi Ibu sampaikan membutuhkan bantuan alat dengar. Ya mudah-mudahan nanti ada yang mendengar juga yang bisa memberikan bantuan ya. Iya. Oke, next. Mungkin ini buat sedikit lagi ujung daripada perkenalan tentang saya, bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Jangan dijadikan suatu kesedihan segala ujian dan cobaan itu. Justru itu adalah energi kita untuk kemudian kita bisa melompat dan terbang lebih tinggi. Ya, terima kasih. Mungkin itu sharing dari saya. Alhamdulillah, mungkin Ibu bisa kemudian. Baik, terima kasih. Aplaus dulu buat Ibu Maharani. Masya Allah, sangat memotivasi kita. Bahwasanya beliau dengan adanya keterbatasan ya Ibu, tapi tidak dari lahir ya Bu ya, dari 2011. Kemudian beliau mengalami musibah tapi bisa bangkit dan masih tetap bisa berkarya untuk keluarganya, dan bahkan sekarang bisa membantu dengan sesama disabilitas ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Ibu, ini mau lanjut sesi ke Malaysia atau ada yang bisa sesi tanya jawab? Iya nih, saya mungkin ingin berbagi, mana
boneka dari Gria Difabel 3. Barakallah. Ternyata Ibu Maharani juga datang bawa hadiah. Bawa hadiah dong. Coba siapa yang mungkin ada pertanyaan, ada komentar, respon ataupun apapun, mangga dipersilakan. Harus semangat. Baik, saya buka sesi tanya jawab ya.